Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau lagi kaget ini nyuwun sewu sapa kemawon ngapunten tadi terkait dengan beliau yang tadi disampaikan. Alhamdulillah Romo Kiai kersa rawuh wonten Purbalingga kalau ping sepuh wonten mriki ngapunten sederengipun sejujurnya dalam dereng pantes cerita menika. Ngapunten nggih terkait tadi ngendikipun Romo Kiai atas pengamatan dalam menika ada tiga hal yang mungkin saged dipun pegangan kagem putra-putra atau para putra wayah ingkang Purbalingga bahwa leluhur Purbalingga menika keturunan Al-Maghribi sanes Al-Yamani. Jadi jelas bahwa Syekh Jambu Karang kagungan menantu di guru Syekh Maulana Al-Maghribi. Berdasarkan keturunannya dari garis ibu dari yang Jambu Karang adalah Ratu Banjaran-Sari, putri dalem Prabu Darmakusumo Raja Sunda Galuh. Karena menapakipun Syekh Jambu Karang nek boten lepat berdasarkan bab Cahyana manuskrip yang ada itu adalah putra dalem Brawijaya Mahesa Tangerman utawi mapan digarasakan menika lahi dalem Prabu Jayabaya putra Airlangga. Jadi Syekh Jambu Karang menika memang cucu dari Prabu Airlangga dan Prabu Darmakusuma yang merupakan dua-duanya setahu kami adalah bergelar Sang Hyang Wisnu. Jadi beliau dilahirkan di zaman Kahuripan. Jadi memang sangat jauh. Jadi tadi beberapa kawan cerita tentang Wali Songo. Jadi kita akan buka sebenarnya Purbalingga kenapa tadi disebutkan lebih tua. Jadi memang Islam di Purbalingga cukup lama. Dan sebelum kedatangan yang Maulana Maghribi itu yang kami dengar adalah kedatangan Ki Ketut. Nah ini yang tadi diungkapkan oleh Romo Kiai dan para sepuh bahwa di sini itu tidak menggunakan nama Arabnya, tapi berbaur dengan orang Jawa. Ki Kelun atau Al-Kolun itu sendiri tidak pernah memakai nama gelar kehabibannya. Jadi beliau saya pernah dengar dari ayah yang pernah ada, kenapa keturunan yang Syekh Jambu Karang itu tidak menggunakan gelar Habib? Karena menurut sesepuh yang kami terima, Habib atau Rasulullah itu sebagai Habibullah itu terlalu tinggi. Istilahnya kalau di sini bokap pelarang kalau memakai gelar itu terlalu tinggi. Jadi memang di sini juga memang kebanyakan memakai gelar Mahdum, paling pakai nama Ki, pakai nama Syekh, pakai nama Kiai. Jadi memang tidak pernah kita dengar pakai gelar apa itu. Itu yang pertama terkait dengan pemakaian nama. Jadi ajaran utama yang tadi saya lupa, ajaran utama dari beliau Syekh Maulana Maghribi maupun Syekh Jambu Karang adalah adab. Jadi di sini sepintar apapun orang, setinggi apapun ilmunya, kalau tidak beradab, ngapunten harus kurang beradab, itu memang nyuwun sewune tidak lulus. Jadi beberapa kali dalam pembentukan majelis Cahyana itu kenapa anak tertua tidak mesti menjadi ketua majelis, itu karena adab dan baru ilmunya. Saya contohkan ketika ketua majelis Cahyana itu Syekh Mahdum Wali Perkosa. Kenapa bukan Syekh Mahdum Torres kakaknya? Karena yang lolos uji adalah Syekh Mahdum Wali Perkosa. Jadi di sini tidak mengenal turunan, tidak mengenal senioritas, tapi berdasarkan adab dan ilmunya. Ini yang penting. Jadi sangat mengherankan bila saat ini yang kami dengar Romo Kiai ngendika dan melihat berita-berita di media sosial bahwa trah turunan gelar itu menjadi patokan. Itu sangat berlawanan dengan
budaya yang leluhur yang diturunkan kepada kita orang Purbalingga. Yang kedua, terkait dengan nama. Setahu kami, nama di sini itu kebanyakan memakai nama Jawa. Jadi salah satu mungkin santri yang cukup terkenal adalah menantu Syekh Mahdum Wali Perkosa. Mungkin suatu saat akan dibuka bagaimana kiprah Syekh Mahdum Wali Perkosa membangun Demak Bintara sampai muncul kekancingan dari Raden Patah. Salah satu contohnya adalah Kiai Kenomo. Mungkin di wilayah Tlatah Mataram, di wilayah Grobogan, Kiai Kenomo itu sangat terkenal karena beliau adalah guru dari Kebo Kenomo, guru dari Ki Ageng Sewo, tapi beliau tidak pernah memakai nama gelar Al-Qudud. Dan beliau ketika dikubur di sini pakai nama Jawa. Tidak ada yang tahu bahwa beliau adalah Kiai Kenomo, guru dari Kebo Kenomo. Ini yang mungkin berkaitan tadi fenomena yang terjadi. Ini salah satu ikon leluhur kita yang harus kita jaga. Mbok tahu-tahu nanti dibalawikan karena pakai nama Jawa di sini. Ngapunten ini. Jadi memang itulah budaya kita sekitar lalu. Dari itu semua yang saya cermati adalah fenomena. Ini perkembangan terbaru menurut kami karena informasi di media sosial terbaru. Tapi pengamatan kami, inti dari semua itu adalah pemutusan hubungan kejiwaan kita semua dengan leluhur kita. Kalau dulu kita diputus leluhur kita itu dengan diharamkan untuk ziarah kubur, kalau sekarang kita diputus dengan dibelokkan. Ini yang paling berbahaya. Ketika suatu bangsa itu sudah terputus dengan leluhurnya dan terputus dengan sejarahnya, dan tidak tahu jati dirinya, saya pastikan berdasarkan pengalaman-pengalaman bangsa lain, tidak sampai 4 generasi bangsa kita akan jatuh. Mungkin sementara sepintas seperti itu, barangkali ada segala tambahan-tambahan lain dari kawan-kawan. Saya hanya pada item-item yang utamanya saja, belum mengingat waktu yang sudah cukup larut. Demikian, ngapunten bila ada salah kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Mas Cakul atau Mas Cakul. Jadi perlu didatangi nih, perlu